Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda apa yang saya pikirkan seputar kecaman Yesus terhadap Betsaida, terhadap Korazim, terhadap Kapernaum. Saya memberi judul renungan ini dengan satu kata yang provokatif, yaitu pengemis mujizat. Saudaraku semua, Yesus mengecam wilayah yang orang-orangnya banyak mengalami mujizat tapi tak ada perubahan, tak ada pertobatan, malah justru berujung kepada penolakan terhadap dirinya. Nah, kecaman Yesus ini sebenarnya bisa dibaca sebagai bukti bahwa iman itu menjadi lemah ketika basisnya diletakkan pada keinginan atau pada angan-angan yang terpenuhi. Iman tidak bisa tumbuh kuat hanya dari keterpesonaan, hanya dari mujizat. Nah, itulah sebabnya Anda mungkin pernah membaca satu kisah dalam Injil ketika Yesus didatangi oleh banyak orang sakit. Ya, pagi-pagi, lalu para murid mengatakan dan menyampaikan berita itu, tapi Yesus bilang apa? Mari kita pergi ke tempat lain. Ya, terbukti bahwa ada 100 keajaiban yang kita alami, tetapi ketika diperhadapkan pada satu saja kekelaman, terlupakan dan gugurlah kisah kasih Allah yang 100 jumlahnya itu. Nah, kita ini manusia itu mudah lupa dengan sejarah kasih Allah, ini benar. Kita mudah lupa dengan kisah-kisah kasih Allah itu. Itulah sebabnya kita selalu menuntut Allah harus menyediakan keajaiban setiap saat. Allah harus menyediakan keajaiban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita bertahan dengan konsep iman yang seperti itu? Nah, karena itu, secara pribadi saya sebenarnya sangat jengah dengan pewartaan-pewartaan yang menjual dan mempromosikan kesuksesan, kemakmuran, kesehatan, kedamaian, kenyamanan, dan lain-lain di balik perjalanan iman sebagai murid Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal itu. Ya. Dan aneh sekali kalau ada pewartaan yang semacam menjual iman akan Yesus demi bisnis yang lancar, demi kesehatan, kenyamanan, kemakmuran, dan lain-lain. Lalu bagaimana semestinya? Nah, saudaraku semua, basis iman itu harus pada kesadaran bahwa kita dikasihi sebagai anak dalam kesatuan kita dengan Yesus Kristus, dan itu kita dapat saat kita dibaptis. Maka kenangan akan pembaptisan harus tetap ada. Kita tidak bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh punya iman secara benar kalau momen pembaptisan itu kita lupakan. Itu bukan sekedar dicelup ke dalam air lalu dilepas. Ya, momen pembaptisan adalah momen ketika kita diangkat sebagai anak dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Nah, anak itu akan melakukan apa yang Bapa lakukan. Maka kita tidak boleh sekedar menjadi pengemis dan peminta mujizat. Sebaliknya kita harus menjadi pelaku mujizat bersama Bapa dalam kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Ingat ini, antara pengemis mujizat dan pelaku mujizat. Saya sebenarnya tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh meminta Allah melakukan mujizat. Bukan seperti itu. Tapi saya ingin mengajak mari kita sadar juga bahwa Allah mengundang kita turut menjadi pelaku mujizat. Sebab saat kita dibaptis itu, kita bukan lagi tamu di rumah Allah, saudara-saudari. Kita bukan lagi tamu yang harus dilayani seperti tamu hotel. Tapi kita adalah pemilik sah rumah Allah. Dan sebagai pemilik, kita harus menjadi aktor layanan dan bukan sekedar peminta layanan. Tapi memang untuk bisa menjadi aktor layanan, kita butuh kesediaan untuk mengalami ketidaknyamanan. Kita tidak pernah bisa menjadi aktor layanan atau pelaku mujizat kalau kita mudah menolak ketidaknyamanan, mudah menolak hal-hal yang di luar kita punya ekspektasi atau harapan. Ya. Ketemu dengan orang sulit, ketemu dengan orang yang tidak sesuai harapan, kita menyingkirkan, kita memberontak, mengeluh, dan sebagainya. Tipikal yang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi aktor layanan atau menjadi pelaku mujizat. Maka perhatikan juga doa-doa kita. Jangan sampai doa kita yang keliru itu meracuni konsep iman kita. Kalau doa isinya hanya minta kenyamanan, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku mujizat. Kita akan stuck
berhenti sekedar menjadi pengemis mujizat. Dan itu dikecam oleh Yesus karena bisa berujung kepada penolakan akan dirinya. Nah, itulah sebabnya iman juga menuntut kita mengerti bahwa di setiap kondisi hidup ada undangan untuk menjadi pelaku mujizat. Entah saat kita kaya atau saat kita jatuh miskin. Entah kita sedang berhasil atau gagal, populer atau tersingkir, sehat atau sakit. Semua bisa berpeluang untuk membuat kita menjadi pelaku mujizat. Tidak ada kondisi di mana kita tidak bisa menjadi pelaku mujizat. Kita akan semakin merasakan dan menikmati artinya beriman, artinya mengikuti Yesus, artinya mencintai gereja, sejauh kita bersedia menjadi pelaku mujizat dan bukan sekedar menjadi pengemis mujizat. Saya pikir saudara-saudari, ini yang perlu kita petik dalam kisah di mana Yesus mengecam beberapa kota tadi. Saya harap kita sama-sama, Anda dan saya, tidak menjadi kelompok yang dikecam oleh Yesus karena perjalanan kemuridan kita hanya berisi tuntutan-tuntutan dan tidak berisi sebuah kesadaran bagaimana kita juga bisa menjadi pelaku mujizat. Mari menjadi pelaku dan jangan pengemis. Tuhan memberkati kita semua.